Halo semuanya, kali ini kita akan kembali melanjutkan yang namanya data analytics. Nah, di sini kita akan fokus ke bagaimana kita membangun analytics capability dan juga kita akan bahas sedikit tentang algoritma clustering yang cukup populer, yaitu KNN. Oke, pertama-tama mungkin terkait dengan analytics capability. Jadi, pertama kita perlu lihat dulu ada yang disebut dengan analytics ecosystem. Jadi pertama ada bisnisnya sendiri, ya. Bisnisnya sendiri ini akan beririsan dengan analytics capability dan beririsan juga dengan bisnis analytics provider. Jadi dari dua hal ini, dari bisnis dan bisnis analytics providers akan mendorong terciptanya yang namanya decision framing, modeling, making, dan execution dengan menggunakan analytics capability yang ada. Nah, dari sisi kanan itu juga ada ya terkait dengan IT-nya sendiri dan business intelligence provider. Nah, di sini tentu akan menciptakan yang namanya business intelligence dan data stewardship. Jadi kalau dilihat yang kanan akan lebih teknikal ketimbang yang kiri. Nah, di sini analytics itu kan sebenarnya mission critical function ya kalau dilihat. Tapi sebenarnya analis itu paham bahwa mereka tidak bisa mengerti semua aspek. Makanya mereka perlu kerjasama dari pihak bisnis khususnya untuk membantu mereka menciptakan yang namanya decision framing, decision making, dan decision execution yang ada. Nah, tentu ini banyak melibatkan juga pengetahuan internal dari organisasi. Jadi memang nanti harus ada pertimbangan ke sana juga. Nah, bagaimana sih kita melakukan analytics ya? Kita melakukan analytics di organisasi gitu ya. Nah, intinya ini sangat sulit untuk terpusat. Jadi memang harus sifatnya tersebar di berbagai aspek, di berbagai tahapan. Jadi makanya kalau dilihat di sini tahapannya pasti mulai dari pertama kita mengerti dulu nih kebutuhan decision making dari organisasi. Lalu kita mencoba pengukuran. Jadi kita bikin pengukuran yang bisa diukur. Jangan mungkin bilang, oh supaya lebih terkenal, lebih baik. Nah kayak gitu kan relatif ya. Tapi misalkan, oh ya supaya keuntungan bisa meningkat 20%. Atau mungkin minimal 1 dari 5 orang di daerah yang kita tuju itu sudah mengenal produk kita. Misal seperti itu. Nah, dari situ kita bisa masuk ke data transaksinya, ya, data transaksi atau data-data lainnya yang ada di sistem, itu bisa kita ambil untuk melakukan tracking terkait dengan measure-measure yang ada. Dan itu kita sulap jadi reporting dan analytics. Analytics tersebut nanti didesain untuk menangani business decision yang ada, dan setelah itu akan ditranslasi supaya bisa dimengerti oleh para stakeholder. Misalkan bisnis customer, gitu. Nah, ada dua jenis analytics sebenarnya. Kita bisa fast and focus analytics, bisa juga yang disebut dengan standardized. Jadi kalau fast and focus ini sifatnya cepat, tapi hanya untuk jangka pendek gitu ya. Jadi cepat dan dia hanya melihat fokus dari permintaan. Oh, ada permintaan A, maka ya sudah, A-nya itu diselesaikan. Nah, ada juga yang namanya standardized. Standardized ini berarti mengikuti standar. Artinya apa? Yang dia kejar bukan hanya cepat, tapi yang lebih dia kejar adalah ke scaling. Jadi harapannya ini nanti bisa dipakai untuk jangka panjang dan bisa diperluas, bisa diintegrasikan dengan hal lain. Dan tentu ini juga akan memprioritaskan yang namanya konsistensi dan mengeliminasi yang namanya duplikasi dari effort dan biaya. Sekarang bagaimana sih kita melihat ya analytics team skills dan capacity-nya? Pertama, kita perlu mengembangkan model ya, model yang dibutuhkan ya, dibutuhkan untuk skill ya, skill sesuai dengan demand yang ada. Nah, tentu kita harus bergerak gitu ya. Dari misalkan kalau pertama dari customer view, kita pindah ke project view, lalu berikutnya ke function view. Lalu setelah itu nanti kalau sudah bisa juga masuk ke skill view. Gitu. Intinya jadi adalah kita masuk ke yang lebih spesifik. Setelah itu kita bisa menentukan skill-skill tersebut biasanya bisa dipegang sama role apa aja. Nah, role itu nanti yang akan kita bisa pekerjakan. Ini contohnya gitu ya. Jadi kita bisa bikin sebuah tabel gitu kan. Siapa yang bisa decision framing, siapa yang bisa decision modeling, itu semua kita bisa buat di sini. Lalu jenis pekerjaannya mau apa, lalu nanti kita bisa lihat ini kontribusinya apakah sudah sesuai atau tidak. Tentu di beberapa role seperti manajemennya misalkan,
itu perlu punya kemampuan untuk managing people. Jadi bagaimana untuk mengatur orang-orang yang ada, terus juga bagaimana memperhitungkan politik yang ada, terus terkait dengan produk dan keseluruhan proses yang terlibat. Nah, di sini untuk komunikasi sendiri tidak hanya sebatas dari skill, tapi kita juga perlu tahu metode komunikasi yang efektif apa. Berikutnya kita juga perlu tahu teknologinya apa. Jadi sedikit percuma kalau kita punya skill yang baik, komunikasinya, metodenya juga udah ada, tapi ternyata nggak ada teknologi yang mendukung. Kan itu cukup ribet. Gitu. Jadi nanti memang harus dipertimbangkan ketiga-tiganya. Nah, di sini kalau dilihat gitu ya, tentu bahwa seiring berjalannya waktu gitu ya, analytics itu mungkin kan semakin lama semakin berkembang. Makin akan banyak muncul model-model sesuai dengan kebutuhan keputusan yang ada untuk setiap decision need yang ada. Dan tentu saja nanti di masa depan ada juga kemungkinan beberapa model akhirnya tidak relevan lagi, tidak bisa digunakan lagi. Ya ini wajar lah, sama lah ya kayak mungkin kita juga kan eh, teknologi di perusahaan juga sama kan. Nanti pasti akan ada teknologi yang mungkin sampai sekarang akhirnya jadi obsolete atau tidak terlalu digunakan. Contoh mungkin zaman dulu untuk marketing mungkin SMS gateway itu sangat populer. Tapi semakin ke sini SMS gateway itu semakin berkurang popularitasnya. Memang masih ada, tapi tidak sepopuler dulu. Kalau sekarang biasanya yang diambil adalah WhatsApp API, biasanya kan. Atau kalau tidak, mungkin adalah email gateway. Jadi sudah cukup jarang yang menggunakan SMS gateway. Bahkan kalau dilihat, orang pun jarang buka SMS gitu ya. Jarang juga orang kontak satu sama lain dengan SMS. Biasanya mereka kan menggunakan sosial media messaging, seperti WhatsApp dan sebagainya. Kalau ingin teman-teman lihat detailnya bisa dilihat di link yang terkait, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan tracking dari value analytics? Sebenarnya ini di materi sebelumnya sudah ada dibahas juga, cuman eh, tidak terlalu banyak. Nah, di sini kita akan lebih detail lagi. Ya, tentu kalau untuk nge-track nilainya, kita harus tes setiap model untuk nilai yang ada. Terus nilai tersebut harus bisa diukur berdasarkan entah cost, benefits, atau mungkin risk. Tentu kita harus mempublish secara periodik hasil-hasil tersebut ya ke semua stakeholder supaya mereka bisa tahu, oh ya, value dari analytics capability sekarang seperti apa. Ya, tujuannya mungkin supaya kalau misalkan value-nya masih banyak, jangan sampai nanti ternyata tidak digunakan, gitu kan, sayang. Terus juga kalau bisa juga ada, ini ya, kita bisa menimbulkan kultur untuk benchmarking yang kompetitif terkait penggunaan analytics. Jadi bisa melihat mungkin perusahaan lain atau mungkin divisi lain gitu kan menggunakannya seperti apa. Nah, ini analytics maturity model gitu ya. Kemarin atau di materi sebelumnya kita sudah bahas tentang kultur ya, bagian dari kultur. Jadi ada level 1 sampai level 5 dari orang yang tidak mengerti bagaimana analytics bisa digunakan sampai ke level 5 sampai yang mengerti detail-detailnya, mentok-mentoknya. Nah, sekarang kita akan bahas kalau dari sisi capability. Jadi di sini mungkin ada yang hanya sekedar hanya mengambil data, mengukur data quality, udah selesai. Ada juga yang sampai mengobserve. Dengan observe sampai ada yang bisa forecast trennya. Lalu berikutnya ada juga mungkin yang bisa sampai ke skenario dan ide. Dan yang terakhir level paling atas bisa merekomendasikan aksi yang perlu dilakukan apa dari analytics yang ada. Nah, kalau dari sisi teknologi, tentu ini lebih ke arah sifat pendukung ya. Jadi dari level paling rendah adalah tidak bisa ya, tidak bisa menyediakan analisis sistem sama sekali. Yang kedua, hanya bisa sebagian. Jadi mungkin misalkan, oh ya dia bisa analitik untuk keuangannya, tapi mungkin untuk marketing nggak bisa. Level 3 dia bisa menyediakan semua data. Ya, semua data analisis sistemnya, gitu kan. Level 4 ini datanya sudah bisa dianalisis secara inline. Jadi dia akan masuk ke keseluruhan integrasi sistem besar perusahaan. Jadi nanti mungkin perusahaan tinggal klik-klik, nah mereka bisa langsung lihat gitu ya. Nggak perlu sampai eh, datanya dipindahin dulu ke pihak ketiga udah beres, baru dia ngasih hasil analytics-nya. Berikutnya,
Dia juga bisa sampai level enterprise-wide inline analytics. Jadi sampai keseluruhan sistem enterprise di perusahaan itu semuanya menggunakan inline analytics. Itu level paling tingginya. Nah, ini kalau ingin tahu gitu ya, contoh sebuah framework untuk menguji analytic maturity dari sebuah organisasi ya. Jadi dari bagaimana mereka menggenerate report, menggenerate model gitu kan. Lalu apakah analisisnya bisa diulang, lalu apakah analisisnya level enterprise dan apakah dia strategi driven. Nah, sekarang kita akan masuk ke level yang lebih teknis ya, yaitu clustering. Clustering itu ngapain sih? Intinya mengelompokkan. Mengelompokkan orang-orang atau benda-benda ke dalam beberapa kelompok. Biasanya ini datanya itu sifatnya belum dilabeli. Jadi kita nggak tahu data labelnya seperti apa. Contoh, misalkan kita ingin mengelompokkan film-film yang mirip atau konsumen-konsumen yang mirip. Tujuannya apa sih kalau film yang mirip? Jadi kalau misalkan orang sudah terbiasa nonton film A, B, C, D, terus di klaster itu ada film D, maka film D bisa kita rekomendasi orang tersebut. Atau konsumen ya, analisis konsumen. Misalkan ternyata, oh ini orang-orang semua yang mirip dengan dia udah pada beli keyboard. Kemungkinan berarti dia juga mau beli keyboard. Nah, jadi bisa juga untuk rekomendasi teman-teman. Bisa juga untuk produk gitu kan. Produk, likes, dan seterusnya. Jadi di sini, di dalam satu grup, itu biasanya orang-orangnya atau benda-bendanya itu punya kesamaan tertentu. Jadi kesamaannya biasanya berdasarkan dari atribut yang ada. Bagaimana cara menghitung kesamaannya? Ini biasanya menggunakan rumus matematika. Jadi bisa pakai Euclidean, ada Pearson, Jacquard, cosine, dan seterusnya. Contohnya bisa dilihat di sebelah kiri, ya. Nah, ini contoh misalkan untuk real estate, ya. Real estate, lalu di sini ada harganya dan ada luas living areanya. Jadi di sini ingin dikelompokkan mungkin yang sifatnya dirasa ekonomis sama yang dirasa tidak worth it, misalkan. Nah, clustering itu juga bisa dipakai untuk beberapa hal lain. Ya, tadi ya sudah dibahas sekilas customer segmentation, ya. Jadi misalkan kita pengen mengelompokkan customer-customer yang mirip. Jadi harapannya kalau orang sudah pernah beli A, nah karena dia di cluster tertentu, mungkin teman-temannya yang ada di cluster tersebut juga akan mau beli A. Search engine. Jadi misalkan kalau kita pengen melakukan pencarian di topik tertentu, nah itu juga bisa menggunakan clustering. Bisa juga eksplorasi ya, supaya lebih mudah. Kan kalau sudah dikelompokkan, misalkan kalau kita ingin tahu cluster itu jelasin tentang apa, kita nggak perlu ngecek semua data yang ada. Kita ambil aja satu representasinya. Terus berikutnya juga ada yang namanya finding epidemic breakout zones. Jadi kalau mungkin ingat zaman pandemi gitu kan, kita bisa tahu ada daerah yang warnanya merah, ada warnanya biru, hijau, ada yang namanya kuning. Salah satu caranya itu dengan menggunakan yang namanya clustering. Ada juga biologi gitu ya, untuk mengetahui gene yang mirip. Dan bisa juga untuk kategorisasi berita, ini cukup sering gitu ya. Jadi kalau berita-berita itu akan dikelompokkan sesuai dengan kategori yang ada. Dan kategori ini biasanya terus bertambah gitu kan. Jadi mungkin kalau sekarang lagi sibuk tentang pilpres, akan muncul pilpres gitu ya, sebagai kategori baru. Jadi seperti itu, ada juga summarization of the news. Mirip dengan news categorization gitu ya. Jadi mengelompokkan. Cuman bedanya di sini kita asumsi bahwa satu kelompok itu beritanya sama. Kalau beritanya sama, maka itu bisa disummarize kan. Bisa disummarize dengan cara mencari titik tengahnya siapa, lalu kita ambil kalimat-kalimat yang pentingnya. Ada beberapa tipe dari clustering. Pertama adalah hierarkial. Jadi mereka melakukan pengelompokan secara hierarki. Jadi dari satu kelompok yang besar dipecah jadi dua, misalkan kelompok A sama B, lalu nanti A bisa dipisah lagi jadi C sama D. Lalu B-nya bisa dipisah lagi jadi E sama F misalkan. Dan seterusnya. Kalau dilihat ya bentuknya akan jadi seperti yang digambar ya, hierarkial, dan kalau bentuk dendogramnya akan jadi seperti yang di kanan.
Seperti ini, ya. Nah, berikutnya lagi di sini kita juga bisa ada yang namanya Kamins. Kamins di sini berarti sifatnya adalah membagi atau mempartisi, ya. Ya sebenarnya hierarkial juga mempartisi, tapi lewat sifat yang disebut dengan hierarki. Nah, kalau di sini partisi itu artinya apa? Artinya dia benar-benar membagi ke dalam beberapa kelompok. Kamins berarti membagi menjadi K kelompok. K-nya berapa? Terserah. Bisa jadi 3, bisa jadi 4, dan seterusnya. Ya. Ada juga kombinasinya dari Kamins dan hierarkial. Namanya bisecting Kamins. Jadi di sini dia melakukan Kamins di beberapa layer. Lalu di setiap layer itu dia akan melakukan dari klaster yang sudah terbentuk. Jadi misalkan contoh lihat di gambar sini ya. Klaster pertama nanti jadi dua klaster kan, kelompok A sama B misalkan. Dilihat di bawah kanan. Nah, lalu kalau tiga klaster, lihat kelompok A-nya dipecah lagi jadi dua. Begitu. Nah, Kamins itu apa sih? Tadi ya, jadi Kamins itu sebenarnya dia ingin mengelompokkan menjadi K cluster. Kenapa namanya means? Karena nanti titik tengahnya itu akan ditentukan dari rata-rata. Ya, dari rata-rata yang ada untuk setiap cluster. Nah, kalau teman-teman lihat ini ya, titik-titik ini, lihat yang merah ini semua satu cluster. Lalu yang hijau juga ini anggapannya adalah satu cluster. Dan yang biru itu adalah satu cluster. Yang bulatannya gede itu adalah titik pusatnya atau yang disebut dengan sentroidnya. Gimana cara ngitungnya? Nah, ini bisa dilihat di sini. Pertama, tentukan nilai K-nya, lalu pilih titik pusatnya. Titik pusat untuk setiap cluster yang ada. Boleh secara random, boleh juga dengan cara menghitung jarak instansi yang paling jauh. Jadi bisa macam-macam. Lalu setelah itu isi setiap cluster dengan instansi yang ada. Caranya gimana? Jadi setiap instance atau setiap titik itu akan dihitung jaraknya dengan titik pusat setiap cluster yang ada. Yang paling dekat, nah, dia akan diarahkan ke sana. Jadi misalkan dia paling dekat dengan cluster A, maka dia akan jadi anggota cluster A. Lalu setelah itu tentu akan update juga ya, update nilai titik pusat clusternya dan nilai centroidnya. Nanti kita bisa iterasi lagi, kita bisa hitung lagi nih, kita bisa melakukan proses lagi, iterasi lagi, sampai nanti tidak ada perubahan membership dari setiap titik yang ada. Gitu. Jadi setiap titik kita cari dia paling dekat dengan titik pusat yang mana, lalu setelah semua sudah dapat, kita hitung ulang titik pusatnya yang mana. Setelah udah ada, nah baru nanti kita coba lagi. Dia akan berhenti sampai tidak ada perpindahan membership satu sama lain. Rumusnya, ini contoh ya, bisa pakai rumus jarak yang simple, seperti ini. Ini contohnya, misalkan kita punya 8 titik, bisa dilihat di sebelah kanan dulu. Nah, kalau dilihat di sini kan kalau ingin memindahkan atau mengelompokkan menjadi 3 klaster, itu kan sebenarnya gampang ya. Kalau dilihat dari kasat mata, oh udah kelihatan. A1, A8, A4, satu klaster. A2 sama A7, satu klaster. 5, 6, sama 3, satu klaster. Harusnya begitu. Nah, tapi di sini kita coba pakai algoritmanya. Jadi pertama kita coba tentukan titik awalnya dulu ya. Titik awalnya bisa dipilih secara acak, paling gampang. Ya udah misalkan A1, A4 sama A7. Berikutnya, setiap iterasi kita akan menghitung Euclidean distance untuk setiap titik yang ada dengan titik pusatnya. Lalu setelah itu kita berikan centroid yang baru dan kita akan melakukan iterasi berikutnya. Contoh, di sini pertama kita bikin tabel dulu biar gampang ya. Tabel jarak antara A1 sampai A8. Cara bacanya gini, teman-teman. Jadi kalau A1 ya di baris A1 ke kolom A5 itu artinya jarak A1 ke A5. Kenapa jarak A5 ke A1 kosong? Karena nilainya pasti sama dengan jarak A1 ke A5. Jadi ini anggapnya kayak kita di jalan tolnya dua arah gitu kan. Jadi jaraknya sama gitu. Kita hitung semua. Dan di sini makanya juga kenapa sebabnya yang diisi cuman hanya di bagian atas saja.
Karena di bagian bawah itu sebenarnya hanya cerminan dari bagian atasnya. Gimana cara ngitungnya? Kita pakai jarak ya. Hitung jarak yang simpel seperti ini. Bisa dilihat di atas. Sekarang berarti kan tadi ada 3 seat ya. 3 titik pusat. A1, A4, sama A7. Berarti titik pusatnya untuk klaster pertama adalah 210, klaster kedua adalah 58, dan klaster ketiga adalah 1, 2. Setelah itu, setiap titik yang ada, kita menghitung paling dekat jaraknya kemana. Contoh, A1. A1 dihitung jaraknya ke seat 1, seat 2, dan seat 3. Ya tentu ya, kalau A1 karena tadi dia jadi titik pusat, pasti berarti nilainya masuk ke klaster pertama. Begitu. Kalau yang lainnya, kalau dilihat di sini, itu sifatnya adalah bukan ke titik pusat ya. Karena nilainya lebih besar daripada nol. Jadi kalau ke seat 2 lebih besar pada nol, seat 3 lebih besar pada nol, berarti yang paling dekat adalah ke seat 1. Berikutnya A2. A2 kalau dihitung di sini ke seat 1 jaraknya 5, seat 2 jaraknya 4,24, seat 3 jaraknya 3,16. Maka yang kita pilih adalah yang paling dekat, teman-teman. Berarti kan paling dekat adalah A2 ke klaster 3. A3. A3 berarti paling dekat ke klaster 2 karena jarak paling dekatnya adalah di seat 2. A4 paling dekat ke klaster 2. Lalu berikutnya lagi A5 ini paling dekat ke klaster 2, A6 klaster 2, A7 klaster 3, dan A8 klaster 2. Kalau teman-teman lihat hasilnya, berarti klaster 1 hanya isi A1 seorang. Klaster 2 isinya paling banyak, yaitu ada 5. Dan klaster 3 isinya cuma 2. Sekarang, berarti kan sudah ya, kita tahu klasternya kemana. Kita update sentroidnya, titik tengahnya. Caranya gimana? Caranya adalah kita menghitung rata-rata titik yang ada. Jadi kalau C1, klaster pertama, cuma 1 titik. Berarti 210 tidak berubah. Tapi klaster 2, itu berarti titiknya adalah rata-rata dari semua X dan Y-nya. Jadi kalau dilihat di sini, dihitung semua titiknya, itu berarti jadi 6,6. Lalu kalau C3, itu berarti jadi 1,5 dan 3,5. Ini tinggal dilanjutkan, teman-teman. Sampai ke iterasi di mana dia tidak ada perubahan lagi. Oke, seperti itu ya. Sekarang berikutnya adalah gimana cara menentukan jumlah klaster yang baik dan benar. Ya, cara paling gampang adalah kita cobain aja semuanya klasternya, lalu kita hitung performanya. Itu paling gampang. Tapi makan waktu juga ya. Kecuali memang itu salah satu bagian dari evaluasi, itu lain cerita. Terus berikutnya, kita juga bisa menggunakan uh, presumption. Kita bisa asumsi, oh kayaknya kemungkinan cuma 3 deh, atau 2 deh, gitu. Itu juga boleh. Atau bisa juga menggunakan yang namanya heuristik, teman-teman. Pakai within sum of squares. Jadi nanti itu akan bisa menghitung dan mengeluarkan jumlah K yang paling optimal. Bisa dilihat di link yang ada terkait dengan bagaimana cara menghitungnya. Lalu nanti di situ um, kita bisa mengidentifikasi. Kira-kira kalau untuk nilai uh, within sum of square-nya berapa, itu berapa jumlah cluster yang perlu dilakukan. Gitu. Ini contoh untuk customer segmentation misalkan. Jadi dari data yang ada gitu kan, kita sulap menjadi data yang relevannya aja. Jadi nanti vektor-vektornya itu dimensinya jangan sampai semua. Kalau semuanya nggak dipakai nggak usah. Pakai yang diperlukan aja. Misalkan nih, contoh kalau di sini berarti kita hanya butuh resensi, frekuensi, dan monetary. Jadi resensi misalkan kita pengen tahu ini customer terakhir beli kapan. Terus frekuensi, ini customer seberapa sering dia beli. Lalu ada monetary, seberapa banyak uang yang dihabiskan di transaksi-transaksi tersebut. Nah, setelah itu kita convert jadi seperti ini. Nah, kadang ketika kita melakukan clustering, kita perlu yang namanya standarisasi. Karena kan kalau dilihat sini contoh ya, resensi ini kan nilainya bisa gede banget, bisa kecil banget. Frekuensi juga sama, bisa gede banget, bisa kecil banget kan. Lalu spending juga sama, nggak ada batas kan orang belanja. Bisa jadi orang cuma belanja 10.000, ada juga yang belanjanya 5 juta. Gitu kan. Nah, kita bisa melakukan standarisasi. Masalahnya adalah biasanya standarisasi kita nggak tahu nilai maksimum dan minimumnya. Contoh, kayak resensi, kita nggak tahu nih, paling terakhir kapan. Gitu kan.
Terus frekuensi juga sama. Itu kan tidak ada batas. Bilangan positif aja gitu kan. Spending juga sama. Nah, itu bisa menggunakan set score normalization. Jadi dia menghitung dengan cara nilai yang ada dikurangi nilai rata-rata dibagi dengan standar deviasi yang ada. Kalau teman-teman pengen tahu detailnya, bisa lihat di link yang ada di sini. Nah, ini kalau contoh di Spark-nya, ya, bisa dicoba gitu ya. Tinggal dimasukin aja kodenya. Seperti itu saja, terima kasih.